Shalom saudaraku, selamat malam. Jumpa lagi dalam ibadah altar keluarga kita pada malam hari ini adalah kemurahan Tuhan. Kalau kita semua boleh berada bersama-sama untuk bersekutu. Sebelum kita bersekutu di dalam keluarga kita masing-masing, mari kita berdoa untuk minta pimpinan Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur kepadamu untuk malam ini kami boleh bersama dengan keluarga kami untuk memuji Tuhan, dengarkan firman, mendengarkan kesaksian, bahkan doa bersama dengan keluarga kami. Biarlah melalui ibadah kami malam ini, kami boleh semakin lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian. Pujian ini mengatakan bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu. Di tengah kesulitan dan pergumulan dalam keluarga, ketika kita berdoa, di sana kita akan mengalami ketenangan. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan,
manapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Sungguh kita bersyukur melalui pujian yang kita naikkan, kita boleh dikuatkan oleh Tuhan. Dan biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa suka berdoa. Karena letak kekuatan kita adalah pada doa. Berikutnya, kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Sena dari Rumah Singgah Kasih Ampera. Saudara, kesaksian ini boleh menolong kita untuk kita mempunyai hati lebih rindu untuk berbagi kasih bersama dengan orang lain. Mari kita mendengarkan kesaksian ini. Ya, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Saya Dim Sena, pimpinan di ESKA. Dim Sena ini dirikan ESKA sudah 9 tahun ya. Nah, puji Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan, Tuhan Yesus menyertai kita ya. Nah, selama 9 tahun ini, Mama Ana mengasuh anak-anak yang luar biasa. Anak-anak autis, tuli bisu, terbelakang, ya, anak autis, ya. Nah, sekarang dalam keadaan corona begini, puji Tuhan ya, kita masih tetap dijaga sama Tuhan Yesus ya. Sebab mereka kirim kemari, malahan kita juga bisa berbagi kasih kepada orang lain yang membutuhkan ya. Tuhan kirim lagi, itu sangat luar biasa. Maka itu Tuhan Yesus sungguh baik ya. ESKA ini adanya hari ini karena adanya Tuhan Yesus yang menyertai kami. Tuhan Yesus baik. Nah, sekarang anak-anak saya mau menyumbangkan sebuah lagu untuk bapak-bapak, ibu-ibu dengar.
dipercayakan kepada kami ya untuk menjaga anak-anak seperti ini, autis, ya, tuli bisu, yang ini juga autis, yang ini terbelakang, ya ini Down syndrome terbelakang. Ya puji Tuhan ya, Tuhan sangat baik, Amin. Tuhan sangat luar biasa. Sudah mendengarkan kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Sena. Saya ingin mengulas sedikit akan kesaksian beliau. Bagaimana Ibu Sena atau biasa oleh anak-anak di Rumah Singgah Kasih Ampera ini memanggil dia dengan sebutan Mama Ana. Mama Ana ini bagaimana dia bisa sampai kepada satu perhatian kepada anak-anak maupun kepada opa dan oma yang mengalami kesepian, ya. Dia adakan ibadah, ya saudara. Jadi dimulai dengan satu waktu Mama Ana ini mengalami sakit yang cukup serius. Kalau menurut dokter sudah bahaya sekali penyakitnya. Namun oleh kasih anugerah daripada Tuhan, Mama Ana mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Nah, sejak itulah Mama Ana berbagi kasih untuk melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus, ada yang autis, yang Down syndrome, yang ditinggalkan oleh mama mereka, yang ada juga yang mungkin di borderline, ya. Tapi saudara, bagaimana Mama Ana mempunyai kemurahan hati yang mau berbagi kasih kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang oleh orang tuanya kurang diperhatikan atau ditaruh di panti itu, dan ada juga yang setelah ditaruh di panti itu tidak pernah datang melihat. Tapi bagaimana Mama Ana dengan kasih yang luar biasa, kasih dari Tuhan yang melimpah di dalam hatinya, sehingga dia boleh berbagi kasih dengan anak-anak ini. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jika ada di antara saudara-saudara yang ingin berbagi kasih dengan Rumah Singgah Kasih Ampera, nah saudara boleh juga menghubungi kami, atau saudara juga boleh lihat di Google Map, saudara akan dapat mencari alamat Rumah Singgah Kasih Ampera. Itu ada di Jalan Ampera 7 di daerah Pademangan sana. Demikian saya tambahkan. Saudara, mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami diberikan satu kesempatan untuk mendengarkan kesaksian daripada Mama Ana yang rela berbagi kasih dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tuhan, Engkau lihat hatinya yang bermurah hati untuk boleh mengasihi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Biarlah melalui ini Tuhan, kami pun boleh belajar akan contoh yang baik yang diberikan oleh Mama Ana kepada kami. Saat ini kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh perhatikan dan membuat kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari ini masih berhubungan dengan buah roh, yaitu karakter yang disebut dengan kemurahan hati. Ada di Galatia 5 ayat 22 dan 23, dan juga ada di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Ya, saya mau membukakan di Matius pasal 5 ayat yang ke-7 saja, karena ini juga sekaligus merupakan khotbah Yesus di bukit. Matius 5 ayat yang 7, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Sekali lagi, Matius 5 ayat yang ke-7, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkannya, dan mengamalkan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, saya ingin memulai renungan kita pada hari ini dengan sebuah cerita tentang kisah seorang mahasiswi yang murah hati. Suatu hari mahasiswi yang kuliah di jurusan sosiologi mendapatkan tugas dari dosen untuk menyapa atau memberikan senyum kepada 3 orang dan mencatat apa daripada dampak senyum yang diberikan kepada orang lain atau kepada orang asing. Saudara, pada waktu sudah mendapatkan tugas ini, mahasiswa ini yang sudah berkeluarga dan dia pergi bersama dengan anaknya dan suaminya pergi ke McD waktu itu. Nah, saudara, waktu dia berada di sana di dalam antrian, dia mengantri untuk memesan makanan. Namun waktu dia melihat ya orang-orang ya dalam antrian itu, kenapa kok semua pada yang antrian di depan itu pada berbalik berbaris ke belakang. Saudara, ternyata baru ibu ini menyadari, karena setelah banyak orang yang berbalik itu, ibu ini menyadari bahwa di depan ibu ini yang sedang antri ada 2 orang tunawisma yang sungguh bad smell gitu ya, smellnya sangat bau sehingga membuat orang yang ada di dalam antrian itu cepat-cepat ingin ke belakang, tidak mau berada di dekat dengan 2 tunawisma ini. Namun ibu yang mahasiswa ini dan melihat dan dia memberikan senyum, dan kemudian dia melihat kedua tunawisma itu ternyata hanya memesan minuman saja, kopi saja, dan tidak ada yang lain. Saudara, waktu melihat demikian ya, dia juga memberikan senyum, terketuklah pintu hatinya bahwa bagaimana di dalam situasi yang begitu dingin ya, dan mungkin juga lapar ya, tapi tunawisma ini hanya memesan 2 gelas kafe ya. Kemudian ibu ini memesan paket untuk suaminya dan anaknya, dan dia juga memesan 2 paket ekstra. Nah, kepada yang dipesan itu dikasih tahu bahwa tolong makanan untuk suaminya ini diantar oleh waitress ke tempat suaminya, dan dia sendiri membawa baki yang berisi 2 paket makanan untuk diberikan kepada tunawisma yang duduknya di pojok sana. Saudara, waktu itu waktu dia mengantar makanan itu, semua mata memandang kepadanya, dan dia memberikan makanan kepada 2 tunawisma itu, dan tunawisma itu sempat melongok begitu. Kok masih ada orang yang peduli, yang mau memberikan makanan kepada dia. Kedua tunawisma itu penuh dengan ucapan syukur ya. Saudara, kemudian ya akhirnya dia pergi berkumpul dengan suaminya dan mereka makan. Sudah waktu mereka sedang makan, dan ketika para customer lain yang ada yang melihat perbuatan yang luar biasa, kebaikan yang dinyatakan oleh mahasiswi ini kepada kedua tunawisma ini, semua mereka sebelum pulang ya, mereka menghampiri meja makan daripada mahasiswi itu, dan mereka menyatakan appreciate. Mereka begitu merasa tertegur ya, mereka merasa begitu bahagia bahwa ada seorang ibu yang begitu murah hati, yang mau rela memperhatikan
orang yang mengalami kekurangan. Saudaraku, waktu berjalan dan setelah beberapa hari kemudian dia menuliskan laporan, dan laporan ini diberikan kepada dosennya, dan dosennya ketika membaca, wah luar biasa. Dosennya meminta izin kepada mahasiswi ini, bolehkah saya membaca laporan yang engkau buat ini kepada mahasiswa yang lain. Saudara, waktu dibacakan dan apa yang diceritakan di dalam laporan itu, dan semua mahasiswi mendapatkan satu hal yang luar biasa, yaitu mereka memberi appreciate, ya, bahwa begitu pernyataan sosial yang dinyatakan, kemurahan hati yang dinyatakan pada ibu ini dengan berbagi, dan itu mempunyai dampak yang sangat luar biasa. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, sebagaimana firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya waktu kita bermurah hati, ya, kita melihat bahwa Tuhan juga yang akan membalas segala kemurahan hati kita. Karena Tuhan di Galatia pasal yang ke-6 berbicara, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan-kebaikan, mungkin kita tidak mendapatkan balasan daripada orang yang kita perlakukan perbuatan baik, tetapi balasan yang luar biasa itu akan datang, akan diberikan oleh Allah, ya, di dalam Yesus Kristus. Sudah, sesungguhnya kita tidak bisa menjadi pribadi yang murah hati, karena pada dasarnya manusia adalah manusia yang egois. Namun ketika seorang itu sudah dijamah oleh Tuhan, ketika seorang itu sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus yang di dalam hatinya, dan Roh Kudus itu berkarya, ya, menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, buah yaitu buah Roh, yaitu salah satunya karakternya adalah kemurahan hati. Saudara, kemurahan hati itu adalah karya daripada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita sehingga kita boleh menjadi pribadi yang baik, pribadi yang murah hati, ya, yang punya keinginan untuk memperhatikan orang lain dan tidak menjadi pribadi yang egois. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, karena firman Tuhan sendiri mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Saudara, kita ditebus oleh darahnya Yesus. Melalui penebusan darah Yesus, kita boleh memanggil Allah di surga sebagai Bapa. Nah, Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. Bapa yang murah hati yang telah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita manusia, sehingga kita boleh percaya sama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menjadi anak Allah. Dan sebagai anak Allah, ya, karena Bapa kita adalah murah hati, maka sudah layak dan sepantasnya kita juga menjadi pribadi yang murah hati. Ya, Kristus menegaskan kepada kita melalui pengajaran dia di bukit, dikatakan berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kalau Bapa kita adalah Bapa yang murah hati, kalau Tuhan Yesus kita yang ketika datang di dalam dunia ini juga pribadi yang murah hati, maka sudah harusnya kita juga menjadi pribadi yang murah hati. Murah hati berarti kita memperhatikan orang yang sedang dalam kekurangan, menawarkan bantuan kepada mereka yang memerlukan, menawarkan bantuan kepada mereka yang terluka, kepada mereka yang menderita. Saudaraku, kemurahan hati yang kita nyatakan tidak selalu harus wujudnya dalam bentuk materi, tetapi ketika kita menunjukkan
menunjukkan kemurahan hati dengan kita memberikan waktu kita kepada orang lain yang sedang duka. Kita memberikan waktu kita untuk mendengar keluh kesahnya. Itu juga adalah wujud daripada kemurahan hati kita. Saudara, kalau saudara adalah sebagai seorang pelajar, ya, saudara ketika berjumpa dengan teman yang kurang begitu mengerti pelajaran, ya, dan saudara yang lebih pintar mau meluangkan waktu untuk mengajar teman saudara yang kurang pintar, nah itu juga menunjukkan kemurahan hati. Ya, ketika ada teman-teman saudara yang memerlukan pertolongan, dengan sukarela, dengan siap sedia untuk kita boleh menolong orang tersebut, maka kita juga menunjukkan pribadi yang murah hati. Jadi kita bisa transfer knowledge kita, ya, transfer keterampilan kita kepada orang lain, itu juga menunjukkan kemurahan hati. Saudara, apa yang ada pada saudara itu yang saudara beri. Kalau saudara punya uang yang lebih, ya, saudara bisa memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Tetapi kalau saudara mempunyai kepintaran, saudara juga bisa mentransfer ilmu saudara kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa mendapatkan keterampilan yang mungkin diperlukan untuk dia bisa memperbaiki kehidupan daripada keluarga mereka. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, apa upah bagi seorang yang pemurah? Saudara, Tuhan berjanji bagi orang yang mau memperhatikan orang lain, menunjukkan kemurahan hati, maka dia akan beroleh kemurahan juga sebagai balasannya, baik dari sesamanya maupun dari Tuhan. Saudara, waktu kita bermurah hati melakukan sesuatu kepada seseorang, katakan si A, belum tentu si A membalas kemurahan hati kita, tapi Tuhan bisa memakai si B, si C, si D untuk membalas kemurahan hati, atau Tuhan sendiri yang membalas kemurahan hati yang kita buat. Saudara, dikatakan orang yang bermurah hati akan menerima kembali apa yang mereka berikan. Jadi ada prinsip tabur tuai. Saudara, kita menabur kebaikan, saya yakin dan percaya kita akan menuai kebaikan juga. Kita tabur sikap-sikap yang murah hati, maka saya yakin dan percaya cepat apa lambat, pada waktu saudara memerlukan, maka Tuhan juga akan menyatakan kemurahan hati kepada kita. Saudara, waktu kita melakukan perbuatan murah hati, ternyata itu bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, ternyata itu juga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Waktu kita melakukan kemurahan hati kepada orang lain, maka tanpa kita sadari kita akan menimbulkan satu kebahagiaan, satu sukacita yang besar bagi orang yang melakukannya. Di dalam buku The Paradox of Generosity yang dikarang oleh Christian Smith dan Hilary Davidson, dia berkata, kemurahan hati akan berdampak positif pada kebahagiaan, kesehatan, dan tujuan hidup dari orang yang melakukannya. Jadi saudara, waktu saudara melakukan kebaikan, kemurahan hati yang ditunjukkan, maka itu berdampak positif bagi kebahagiaan kita. Ya, akan mendatangkan sukacita dan juga akan membuat kesehatan kepada kita. Saudara, suatu hari ada seorang ibu yang begitu mengalami kekecewaan yang sangat-sangat berat, karena dia bertubi-tubi mengalami apa yang disebut dengan kehilangan. Dia kehilangan suami yang dikasihinya, dia kehilangan anak yang dikasihinya, sehingga dia begitu mengalami depresi yang begitu besar. Ya, dan waktu dia bekerja juga dia tidak lagi menikmati pekerjaannya. Jadi suatu hari ketika dia pulang kerja, dia bertemu dengan seekor kucing yang di jalanan yang begitu kurus kerempeng begitu ya, sehingga dengan sikap yang kasihan, akhirnya ibu ini membawa kucing yang tidak bertuan itu pulang ke rumahnya, dan dia memberi makan, dan pada waktu itu dia melakukan itu, dia merasa ada satu kebahagiaan.
ada satu sukacita. Dan saudara, luar biasa. Akhirnya Tuhan pakai momen itu untuk mengingatkan dia. Saudara, apa yang Tuhan ingatkan kepada dia? Waktu engkau bermurah hati memberikan makan kepada seekor kucing, ya, dan engkau merasakan ada kebahagiaan dan sukacita. Apalagi kalau engkau melakukan sesuatu kepada sesamamu manusia, maka engkau pun akan merasakan hal bahagia yang dapat mengobati luka batin yang ada pasca kehilangan orang yang engkau kasihi. Saudara, kemudian beberapa saat kemudian dia membuat makanan, ya, makanan kecil, dan dia bagikan kepada orang-orang yang tidak punya rumah, ya, homeless, ya, atau kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada waktu dia membungkus kue-kue yang kecil itu dan dia bagikan kepada para tunawisma, di sana dia merasakan ada sukacita yang Tuhan berikan kepadanya. Dan berikutnya dia melakukan lagi, dan hal-hal yang kecil yang dia lakukan yang sesuai dengan kemampuan yang ekonomi yang ada pada dirinya, dan dia merasakan ada sukacita. Saudara, ternyata ketika kita melakukan perbuatan baik, kemurahan hati dengan memperhatikan orang lain, ya, dan kebahagiaan itu akan kembali kepada kita. Ya, yang tadinya fisiknya begitu lemas, ya, tidak bergairah, tapi setelah dia melakukan kebaikan-kebaikan dan dia merasa ada sukacita dan tubuhnya pun menjadi lebih sehat. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita jangan menjadi pribadi-pribadi yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Ya, saudara, Tuhan mengajarkan kita untuk berbagi, untuk menyatakan kemurahan hati kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan. Di luar sana banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Kalau kita bisa melakukan kemurahan hati sekecil apapun yang kita lakukan, itu semua dihargai di matanya Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat, wah, perbuatan kita itu terlalu kecil. Saudara, tidak. Bagi Tuhan, kalau kita melakukan segala kemurahan hati, kebaikan kepada orang lain yang sekecil apapun, Tuhan hargai. Saudara, apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Ya, firman Tuhan juga memberitahukan kepada kita, kalau kita melakukan sesuatu kepada saudara kita yang paling hina, itu sama dengan kita melakukan bagi Tuhan. Saudara, Tuhan rindu kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada siapa saja yang kita bisa lakukan kebaikan. Karena kebaikan itu adalah sangat bersifat universal. Siapapun orang pasti senang kalau mendapatkan uluran tangan daripada orang yang mempunyai hati, yang murah hati, yang rela berbagi kasih. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita berbagi kasih, bermurah hati, tidak perlu melihat agamanya apa, warna kulitnya apa, laki atau perempuan, tua atau kecil. Tidak perlu kita perhatikan yang seperti demikian. Ketika kita melihat memang ada orang yang memerlukan uluran tangan kita dan kita bisa melakukannya, mengapa kita tidak melakukannya? Firman Tuhan katakan ketika kita tahu untuk berbuat baik dan kita tidak berbuat baik, maka kita sudah berdosa. Jelas di Galatia memberitahukan kepada kita. Jadi kalau kita tahu harus berbuat baik dan kita tidak melakukannya, sesungguhnya kita sudah berdosa. Jadi saudara, hati-hati bahwa firman Tuhan mengingatkan kita bahwa berbuatlah baik selama masih ada kesempatan untuk kita boleh berbuat baik. Tengah-tengah pandemi saat ini, banyak orang yang memerlukan uluran tangan kita. Mari kita lakukan, tunjukkan kemurahan hati kita kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Secara keluarga, suami, istri, anak-anak, ya, boleh melakukan satu proyek. Proyek apa? Ya, proyek ketaatan apa yang kita lakukan setelah kita belajar tentang kemurahan hati?
Apalagi saat-saat ini adalah di bulan Desember, di bulan dimana kita merayakan kebahagiaan, merayakan Yesus lahir ke dunia ini menyelamatkan kita. Mari secara keluarga kita melakukan satu proyek. Proyek kasih apa yang dapat kita lakukan? Kemurahan hati apa yang dapat kita tunjukkan kepada sesama kita? Mungkin saudara nanti boleh berunding di dalam keluarga saudara masing-masing untuk melakukan satu proyek ketaatan yang menunjukkan kemurahan hati. Saudara, kita perlu belajar. Kita perlu belajar. Dengan kita belajar, kita akan menjadi terbiasa untuk boleh mempunyai karakter kemurahan hati. Mari saudaraku, kita berdoa. Kita akan berdoa agar kita punya karakter murah hati sebagaimana yang Tuhan inginkan, yang merupakan hasil daripada buah roh tentang karakter kemurahan hati. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk punya karakter ini. Sudah selama beberapa minggu kita di altar keluarga kita sudah banyak belajar tentang karakter buah roh, dan hari ini adalah karakter tentang kemurahan hati, dan saya ingin kita boleh mempunyai proyek ketaatan yang kita lakukan bersama dengan anggota keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh mempunyai satu karakter kemurahan hati. Karena firman-Mu memberitahukan kepada kami, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi pribadi yang murah hati, karena kami mau meneladani Bapa kami yang di surga yang begitu murah hati. Kami ingin memperhatikan orang lain yang saat ini sedang mengalami kekurangan, yang memerlukan bantuan dan perhatian kami. Tuhan, tolonglah kami agar kami jangan menjadi pribadi yang egois, tapi kami boleh mempunyai kemurahan hati dan kepedulian yang tinggi untuk memperhatikan mereka-mereka yang memerlukan pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang bersama-sama menikmati ibadah di altar keluarga. Kiranya Tuhan Engkau tolong agar keluarga kami masing-masing menjadi keluarga yang sungguh-sungguh rindu untuk menyatakan kasih, untuk peduli kepada orang lain yang memerlukan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong kami agar di tengah-tengah suasana menjelang Natal ini kami boleh berbagi kasih kepada banyak orang yang memerlukan uluran tangan daripada kami. Berkati dan berkati kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Kiranya Tuhan, Engkau boleh berbelas kasihan. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Engkau hibur, Engkau berikan kekuatan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan. Dan Tuhan tolong agar keluarga-keluarga yang memerlukan pertolongan Tuhan, Tuhan juga ulurkan tangan-Mu untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul akan kesulitan ekonomi keluarga mereka. Tuhan, jamalah mereka, tolonglah mereka, berilah kekuatan kepada mereka untuk menghadapi masa-masa sulit ini, sehingga mereka boleh ditolong oleh Tuhan, sehingga ekonomi keluarga mereka boleh dipulihkan. Mereka yang merindu untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan Engkau juga boleh memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Mungkin keluarga ini diambang perceraian oleh karena keluarga mereka tidak dalam keharmonisan. Tuhan tolong jamah mereka, ingatkan mereka akan kasih Tuhan yang mula-mula. Ingatkan mereka akan kasih Tuhan yang menjadi penopang dalam kehidupan keluarga, sehingga mereka boleh kembali agar hidup keluarga mereka boleh rukun kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang mungkin mengalami pergumulan akan saudara
yang satu dengan yang lain yang tidak rukun. Kiranya Tuhan Engkau tolong agar mereka diberikan kasih Tuhan untuk mereka boleh mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa syafaat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan kasih daripada Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Amin. Sudah boleh melanjutkan di dalam bincang-bincang bersama dengan anggota keluarga. Mungkin juga bisa membicarakan proyek ketaatan apa yang saudara bisa lakukan di dalam rangka hari bahagia ini, yaitu hari kita memperingati Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, sampai jumpa pada hari Rabu yang akan datang.